Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wipos Online. Kembali lagi bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post di program Tribun Seri Suara Rakyat. Seperti biasa di program Tribun Seri Suara Rakyat, kita hari ini akan membahas terkait politik dan kepemiluan. Tentu hari ini kita tidak sendiri, kita sudah kedatangan narasumber yaitu Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Berry Nadian Furkon. Selamat sore Bang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Bang hari ini? Alhamdulillah sehat, salam merdeka. Baik, hari ini pemirsa Wipos Online bersama Bang Berry, kami biasanya lebih akrab menyapa dengan Bang Berry. Iya. Ini akan membahas tema terkait cara dan strategi PDIP, khususnya DPD PDIP Provinsi Kalsel dalam meraup suara di pemilu 2024 mendatang. Nah, Bang, kita langsung masuk ke pembahasan. Ini kan karena kita ketahui posisi dan jabatan baru nih bagi Bang Berry. Nah, mulai kapan sih sebenarnya ini Bang Berry menjabat sebagai sekretaris DPD PDIP Kalsel ini, Bang? Ya, efektif sejak akhir bulan April tadi. SK-nya baru keluar akhir bulan April dan langsung bertugas sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalsel. Berarti langsung SK-nya dari Ibu Megawati. Ya, dari gitu, Ibu Mega, Ketua Umum. Nah, kita mau kedatangan sekretaris nih Bang Berry di sini. Mungkin masyarakat di Kalsel juga ingin tahu nih Bang, bagaimana sih transisi kepemimpinan di DPD PDIP Kalsel, karena kita tahu sekarang DPD PDIP Kalsel ini dipimpin Pak Syarifudin atau Betul. Bang Din menggantikan Pak Mardhani. Ini gimana transisinya Bang? Ya, biasalah dalam organisasi kan ada ada pergantian biasanya gitu kan. Nah, Pak Mardhani tidak aktif lagi dan kemudian diisi oleh Bang Din, Pak Syarifudin, akrab kami menyebut beliau itu Bang Dim. Bang Din kemudian ditunjuk oleh DPP sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalsel gitu kan. Nah, yang sebelumnya beliau adalah sekretaris, naik menjadi ketua, otomatis kan sekretaris kosong. Dan kemudian ya dengan berbagai pertimbangan DPD kemudian mengusulkan saya. Sebelumnya saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian diusulkan untuk menduduki posisi sekretaris DPD dan itu melalui proses juga ada fit on proper-testnya di DPP gitu kan. Setelah melalui proses itu dan akhirnya saya diangkat dan ditugaskan sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan. Artinya semua itu tahapannya ada fit and proper test, termasuk juga menunjuk tadi untuk ketua Bang ya, ketua. Betul. Dan sekretaris semuanya ada. Mulai dari pengusulan. Pengusulan ya ketika ada kekosongan ketua gitu kan, kemudian diusulkan ya kan. Biasanya 2 atau 3 orang, kita punya mekanisme 3 orang diusulkan, nanti fit on proper test di DPP, baru kemudian nanti dipilih siapa. Nah, begitu juga sekretaris. Kemarin ada 2 orang diusulkan gitu kan, fit on proper test di DPP oleh ketua DPP, ada timnya yang menguji dan kemudian ya baru ditentukan siapa yang ditugaskan. Sempat berapa lama itu Bang waktu awal pengusulan sampai akhirnya SK itu keluar dari Jakarta? Ya, sekitar 1 bulan lah. Sekitar 1 bulan. Siap. Nah, kita tahu juga Bang Berry ini sudah banyak pengalaman, ada juga latar belakang di aktivis, di eksekutif juga. Nah, sekarang menggantikan posisi Bang Din di sekretaris DPD PDIP Kalsel. Apa sih Bang kira-kira bagi Bang Berry ini pengalaman Bang Berry yang banyak tadi yang dibawa menjadi sebagai seorang sekretaris nih, apa yang dibawa nih? Ya, ini kan organisasi besar lah ya. Partai ini organisasi besar, apalagi ini adalah partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, ya kan? Jadi tidak mudah juga, tantangannya besar. Hanya karena saya terbiasa di organisasi ya, mengelola organisasi gitu kan. Di mana kita memahami bagaimana ketentuan, aturan di organisasi dan seterusnya, dan semua langkah gerak kita itu harus mengacu kepada ketentuan organisasi. Nah, begitu saya sebagai sekretaris ya saya harus memastikan seluruh agenda program organisasi itu berjalan, gitu kan? Ya tentu juga sesuai dengan arahan dari ketua dalam hal ini DPD Perjuangan Kalimantan Selatan. Artinya berbagai pengalaman tadi termasuk juga ketua DPC di kabupaten kota juga
menjadi Ya modal tentu jadi sendiri, Bang? bekal ya, jadi modal, jadi bekal gitu kan. Bagaimana kemudian kita mengatur organisasi ya, baik eksternal maupun eksternal gitu kan. Bagaimana kita kemudian menyusun program, kemudian bagaimana menjalankan programnya gitu kan. Bagaimana melakukan monitoring evaluasi ya, kemudian koordinasi ya, baik itu antar pengurus atau ke bawah maupun ke atas kan kita punya mekanisme, punya aturan organisasi. Nah, namun secara umum kan organisasi itu ya manajemen organisasi kan secara umum ya sama saja kan. Bagaimana mengatur ya mulai dari perencanaan, mengorganisasikan, kemudian melaksanakannya, memonitoringnya gitu kan. Nah, dan seterusnya. Cuma mungkin tinggal detail-detail ada ART-nya yang beda-beda masing-masing organisasi, betul. Bang ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke persiapan pemilu nih Bang. Ini kan Bang Berry termasuk dan juga Ketua Bang Din ini belum lama ini dilantik nih Bang. Nah, pemilu 2024 ini sudah semakin dekat. Betul. PDIP juga menjadi salah satu partai politik di Indonesia yang duluan memberi mandat untuk capres itu. Betul. Pak Ganjar. Nah, bagaimana sih DPD PDIP Kalsel mendukung keputusan pusat itu, Bang? Ya, kami ini kan partai yang terpimpin, ya kan. Apapun keputusan partai, keputusan pimpinan itu mutlak harus dilaksanakan. Nah, ketika ada sudah keputusan terkait dengan Pilpres misalnya gitu kan, ya kami langsung segera bergerak. Nah, namun sebelumnya tentu kami sudah menyiapkan. Siapapun keputusannya kami sudah siap. Kenapa demikian? Apa yang kami siapkan? Pertama, kami menyiapkan infrastruktur partai. Bagaimana kemudian kami merapikan kembali ya infrastruktur partai sampai ke anak ranting. Ya, mulai dari DPD, kemudian DPC ya, kemudian PAC, kemudian ranting sampai kepada anak ranting. Nah, bagaimana kemudian memfungsikan berbagai badan dan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan partai, gitu kan? Ada saya partai yang namanya BAMUSI, ya kan, Baitul Muslimin Indonesia. Kemudian ada TMI, Taruna Muda Indonesia, dan berbagai macam saya partai. Nah, ini kan kita aktifkan, kita aktifkan. Jadi ketika ada instruksi partai, ya misalnya terkait Pilpres lah gitu kan. Siapapun orangnya, siapapun ininya, ya mesinnya sudah ada, mesinnya udah jalan. Ya, ibarat mobil itu kita udah servis lah, bannya udah kita siapkan, udah nggak akan bocor gitu kan. Nah, kemudian mesinnya, olehnya udah ganti, apa segala macam. Siapapun penumpangnya, tinggal jalan. Ya siap kita jalan. Siap. Dan itu dilakukan dari tingkat DPD sampai ke anak ranting. Oh, oke, siap. Nah, Bang, sebagai partai pengusung, PDIP kan sebagai partai pengusung, betul. Tentu ditarget menang, Bang. Ada strategi khusus untuk mengorbitkan elektabilitas, khususnya Pak Ganjar yang sudah diberi mandat nih untuk di Kalsel sendiri, Bang. Ya tentu seperti yang pertama tadi yang saya sampaikan ya, kita selalu mengandalkan mesin partai, ya kan. Sebagaimana juga arahan yang selalu diberikan oleh Ketua Umum Ibu Megawati, bagaimana kita bergotong royong untuk memperkuat mesin partai. Nah, melalui mesin partai inilah kita kemudian untuk terus mensosialisasikan Pak Ganjar, Pak Ganjar. Nah, baru kemudian kita selain mesin partai ya tentu ada relawan, ya kan. Ya sebelum relawan ada lembaga-lembaga sayap-sayap gitu kan di yang di bawah partai. Nah, baru kemudian kita koordinasinya dengan kelompok-kelompok relawan. Nah, melalui inilah yang kemudian kita terus untuk mensosialisasikan capres kita yaitu Pak Ganjar. Kalau dari kacamata internal nih dari Bang Berry dari DPD PDIP Kalsel mungkin melihat posisi sekarang nih Bang, kurang lebih beberapa bulan sebelum Pilpres, gimana sih kepopuleran Pak Ganjar itu untuk di Kalsel sendiri, Bang? Apakah sudah baik? Apa perlu digenjot lagi? Apa gimana? Ya saya kira politik itu dinamis lah ya. Dia bisa turun naik. Nah, kan selama ini kan sebelum Pak Ganjar dicapreskan oleh partai gitu kan, popularitasnya kan sudah bagus, ya kan? Sudah bagus ya dengan beberapa kandidat yang lain ya yang muncul gitu kan di berbagai survei gitu kan. Nah, Pak Ganjar udah bagus. Nah, ketika kemudian
partai secara resmi mencapreskan, saya kira ini semakin meningkat. Dan itu kan bisa kita lihat di beberapa survei yang ada gitu kan. Justru kemudian ketika dicapreskan oleh partai, posisi Pak Ganjar semakin populer gitu, semakin meningkat gitu kan. Nah, keyakinan kita untuk bisa meraih suara yang lebih banyak itu semakin kuat jadinya. Siap. Kita tahu di Pilpres sebelumnya, Bang, di Kalsel, khusus di Kalsel, capres yang menang suara di Kalsel ini waktu itu bukan usungan PDIP dan koalisi. Betul. Nah, bagaimana untuk 2024, Bang? Apakah strategi tadi bisa menangkan Pak Ganjar untuk di Kalsel, Bang? Ya, kita harus optimis. Ya, tentu ini kan akan berbeda. Setiap perhelatan politik, situasi kondisinya itu akan selalu berbeda, tidak sama. Nah, situasi inilah yang yang akan kita maksimalkan ya, Nah, misalnya keterima,an Pak Ganjar gitu kan, dalam situasi saat ini di Kalimantan Selatan itu cukup besar. Itu berbeda dengan Pilpres yang lalu ketika dihadap-hadapkan misalnya dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu kan. Nah, itu situasinya berbeda dengan situasi sekarang ini ya, di mana juga Prabowo misalnya sudah menjadi bagian koalisi dari Pak Jokowi dan seterusnya. Nah, ini kan akan merubah situasi dinamika politik yang ada di daerah juga. Ya, artinya tetap optimis, Bang, ya, untuk usungan PDIP Pilpres ini bisa. Wajib optimis kita. Siap. Pak Ganjar kan sudah diberi mandat nih, Pak, sebagai capres. Kalsel ini kita juga melihat beberapa pemilu sebelumnya juga jadi perhatian nih para capres-capres. Ada yang datang ke Kalsel setelah dicalonkan. Apakah mungkin nanti ada bocoran kan, mungkin rencana Pak Ganjar mungkin ada kunjungan ke Kalsel gitu, Pak? Udah pasti akan ada kunjungan ke Kalsel. Hanya kita nanti akan lihat waktunya, momentumnya gitu kan. Karena kan juga Pak Ganjar juga harus kemana-mana gitu kan. Jadi kita juga harus sesuaikan lah waktunya, dan kita akan juga carikan momentum yang pas ya, yang tepat gitu kan. Insyaallah akan datang ke Kalsel. Siap. Sekarang kita beralih sedikit ke soal iklim politik dan sosial politik lah di Kalsel ini. Untuk tahun ini dan 2024 mendatang ini kira-kira pandangan PDIP gimana nih, Pak? Ya, secara nasional kita menginginkan hat-trick 3 kali menang berturut-turut ya. Kita udah 2 kali menang berturut-turut PDI Perjuangan secara nasional, dan kita mentargetkan ya, Ibu Mega mentargetkan ini menang yang ketiga kalinya. Dan kita optimis. Kenapa optimis? Kalau kita lihat hasil beberapa lembaga survei dari tahun lalu sampai sekarang, bahkan kita lihat itu ada yang terakhir sampai bulan April, surveinya itu menunjukkan PDI Perjuangan masih tingkat teratas. Misalnya Poltreking misalnya gitu kan menyebutkan PDI Perjuangan itu masih di seputar 23, sekian persen ya, di urutan paling atas. Baru beberapa partai lain menyusul di bawahnya. Dan bahkan gapnya itu agak tinggi, di bawahnya ya, urutan kedua itu hanya sekitar 16% gitu kan. Artinya sementara dari survei pun masih dominan. Betul.